Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alat pembelajaran dan media pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Karisa Pirial Konita dengan NIM E1E020034. Yang kedua ada Dewi Kadar Manik dengan NIM E1E020039. Yang ketiga, Dea Harpina dengan NIM E1E020040. Yang keempat, Emma Azizatun Najwa dengan NIM E1E020048. Yang kelima ada Padilla Aulia dengan NIM E1E020058. Yang keenam ada Gusti Ayu Utari Putri Damayani dengan NIM E1E020062. Dan saya sendiri Hairul Ulul Azmi dengan NIM E1E020065. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Gusti Ayu Utari Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari alat pembelajaran. Pengertian alat pembelajaran. Alat pengajaran adalah setiap peralatan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pengajaran. Sedangkan alat peraga adalah alat atau benda yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata atau konkret. Nah, terdapat beberapa pendapat dari para ahli terkait alat peraga pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, Anderson. Anderson itu menyatakan alat peraga adalah sebagai media atau perlengkapan yang digunakan untuk membantu para pengajar. Kemudian ada menurut Engkoswara. Engkoswara ini menyatakan alat peraga yaitu alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru atau siswa dalam belajar mengajar. Kemudian ada menurut Rus Effendi, alat peraga adalah alat untuk menerangkan atau mewujudkan konsep pembelajaran. Kemudian ada menurut Joko Iswaji, alat peraga adalah seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Kemudian ada menurut Kohar, alat bantu pengajaran adalah perlengkapan yang menyajikan satuan-satuan pengetahuan melalui stimulasi pendengaran, penglihatan, atau keduanya untuk membantu pembelajaran. Kemudian ada menurut Sujana yang menyatakan bahwa alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri konsep yang dipelajari. Kemudian ada pendapat lain darinya, yaitu alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Kemudian di sini ada menurut Esti Ningsih, pengertian alat peraga adalah media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran. Nah, kata media sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Nah, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Nah, di sini ada perbedaan media pembelajaran dengan alat pembelajaran. Kalau media pembelajaran itu selalu mengandung pesan atau isi pelajaran di dalamnya, sedangkan alat pembelajaran itu tidak selalu mengandung pesan atau isi pelajaran di dalamnya, tapi punya peranan yang sangat penting dalam membantu proses belajar mengajar, serta membantu siswa dalam memahami pesan atau isi pelajaran tersebut. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pemaparan materi dari Gusti Ayu Utari Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Dea Harpina, yang Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai manfaat alat peraga, di mana poin yang akan saya sampaikan mengenai manfaat alat peraga itu sendiri, kemudian fungsi utama dari alat peraga itu sendiri. Baik, langsung saja di sini saya akan menyebutkan manfaat alat peraga menurut Suherman. Di antaranya adalah
membantu guru dalam memberikan penjelasan konsep, menemukan atau membentuk konsep, melatih siswa dalam keterampilan, memberi penguatan konsep pada siswa, melatih siswa dalam pemecahan masalah, melatih siswa dalam pengukuran, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitik. Baik, yang selanjutnya yaitu poin mengenai peran alat peraga dalam memperkuat pembelajaran. Yang pertama yaitu membuat siswa mengenal pengetahuan secara langsung. Yang kedua yaitu menunjang kata terucap. Yang ketiga yaitu membuat lebih nyata, jelas, menarik, dan seperti hidup. Yang keempat yaitu membantu mengembangkan kepekaan terhadap waktu dan tempat. Yang kelima yaitu mengembangkan kepekaan terhadap hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang keenam yaitu membantu guru mengembangkan bahan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu menunjang bahan buku pembelajaran. Yang kedelapan yaitu membantu pembelajaran yang bersifat permanen. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu menambah kesenangan dan minat pada pembelajaran. Fungsi utama dari alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya konsep tersebut. Penyampaian informasi yang hanya melalui bahasa verbal memungkinkan terjadinya verbalisme, artinya siswa hanya mengetahui tentang kata tanpa memahami dan mengerti makna yang terkandung dalam kata tersebut. Selain menimbulkan verbalisme, hal ini juga dapat menyebabkan kesalahan pada persepsi. Penyampaian dengan bahasa verbal menyebabkan semangat siswa untuk menangkap pesan akan semakin kurang karena siswa kurang diajak berpikir dan menghayati pesan yang disampaikan. Melihat, meraba, dan memanipulasi objek atau alat peraba menyebabkan siswa memiliki pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tentang arti dari suatu konsep. Belajar akan efektif jika dimulai dengan pengalaman konkret untuk menuju kepada pengalaman abstrak. Untuk itu, perlu bantuan alat peraga pengajaran atau alat pembelajaran. Penelitian yang dilaksanakan oleh Higgins dan Suidam tahun 1976 memberikan hasil bahwa secara umum alat peraga berfungsi efektif dalam memotivasi belajar siswa dan terdapat perbandingan 6:1 antara pembelajaran yang menggunakan alat peraga dengan yang tidak menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran dinilai sangat bermanfaat dan sangat penting dan dapat membantu pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga dapat memudahkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dea Harpina yang telah menyampaikan materi tentang manfaat dari alat pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang pengertian dari media pembelajaran. Nah, di sini kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara dan atau pengantar. Nah, media pembelajaran merupakan kombinasi dari bahan ajar dan alat belajar. Nah, dan di sini ada pengertian dari media pembelajaran dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada dari Smaldino yang mengatakan bahwa media berasal dari bahasa Latin dan dalam bentuk tunggalnya berasal dari kata medium, yang dimana media secara harfiah bermakna perantara ataupun pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Yang kedua yaitu dari Association for Education, Communication, and Technology. Nah, mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala bentuk sebagai segala bentuk dan alur yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Yang ketiga ada dari Scrum. Nah, yang dimana Scrum mendefinisikan media pembelajaran sebagai teknologi pembawa pesan yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, yang terakhir ada dari Sadiman, yang dimana
menyatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, di sini ada beberapa persamaan yang dimana media merupakan sebuah bahan atau alat yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan oleh guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung berlanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Karissa Piryalkonita. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis media yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPS. Adapun jenis media tersebut meliputi yang pertama ada media visual yang tidak diproyeksikan. Jenis media ini tidak memerlukan proyektor atau alat proyeksi untuk melihatnya. Oleh karena itu, secara relatif lebih banyak digunakan oleh guru-guru. Dalam garis besarnya, media ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gambar, diagram, serta model dan realita. A. Gambar diam atau still picture adalah gambar fotografik atau menyerupai fotografik yang mewakili atau menggambarkan lokasi atau tempat, objek-objek tertentu, serta benda-benda. Gambar diam paling sering digunakan dalam IPS adalah peta, gambar mengenai objek-objek tertentu seperti gunung, pegunungan, lereng, lembah, serta benda-benda bersejarah, dan sebagainya. B. Bahan-bahan grafis atau graphic materials adalah bahan-bahan non-fotografik dan bersifat 2 dimensi yang dirancang terutama untuk mengkomunikasikan suatu pesan kepada audiens atau murid. Bahan grafis ini umumnya memuat lambang-lambang verbal dan tanda-tanda visual secara simbolis. Bahan-bahan grafis ini terdiri dari grafik, diagram, chart, poster, kartun, dan komik. Poin pertama, grafik, berupa penyajian secara visual data-data numerik. Juga dapat menggambarkan hubungan antara unit-unit data dan arah kecenderungan dalam data tersebut. Jenis-jenis grafik ini terdiri dari grafik batang, grafik gambar, grafik lingkaran, dan grafik garis. Lalu poin kedua ada diagram, berupa pengaturan secara grafis yang menunjuk kepada orang, benda, dan konsep untuk menunjukkan hubungan atau untuk membantu menjelaskan proses. Misalnya gambaran tentang proses terjadinya hujan atau siklus air. Kemudian ada poin ketiga yaitu chart, berupa bentuk penyajian visual yang merupakan kombinasi penggunaan simbol numerikal dan piktoral atau gambar untuk memvisualisasikan hubungan antara fakta-fakta atau gagasan-gagasan kunci dalam urutan yang logis. Jenis-jenis chart ini terdiri dari chart organisasi atau chart ranting atau batang, chart klasifikasi, chart garis waktu, chart tabular, dan chart arus. Lalu yang keempat ada poster, berupa suatu kombinasi visual yang terdiri dari garis, warna, dan kata-kata yang dimaksudkan untuk menangkap perhatian dari kejauhan dalam rangka mengkomunikasikan suatu pesan pendek. Karena itu, poster biasanya dicetak dengan desain gambar-gambar yang jelas pada suatu permukaan yang dapat menangkap perhatian orang yang lewat secara sekilas. Lalu poin kelima ada kartun, berupa suatu gambar karikatur yang menyindir atau memprologkan orang atau keadaan. Biasanya kartun digunakan untuk mempengaruhi pendapat umum dan sekaligus disajikan juga sebagai hiburan. Lalu poin keenam ada yang berupa suatu rangkaian gambar kartun yang dijalin dalam suatu cerita untuk menyampaikan fakta atau gagasan. Lalu ada model dan realita. Model merupakan representasi 3 dimensi dari benda atau objek yang sesungguhnya. Jadi merupakan tiruan dalam ukuran yang lebih kecil, sama, atau lebih besar dengan benda atau objek yang diwakilinya.
Model juga bisa membuat detail yang lengkap atau sederhana saja untuk tujuan pembelajaran. Realita atau model dan benda yang sesungguhnya seperti uang logam, binatang, dan sebagainya. Umumnya tidak dianggap sebagai visual karena istilah visual mengandung makna, representasi, atau mewakili suatu benda atau objek dan bukan benda itu sendiri. Media semacam ini banyak dipakai di sekolah seperti model gunung api, model candi, spesimen batuan, binatang dan tumbuhan, model aliran sungai, model patahan, lipatan, dan sebagainya. Globe juga merupakan model dari bola bumi dalam ukuran yang diperkecil. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada saudara Karissa Piral Konita yang telah menyampaikan materinya. Nah, langsung saja berlanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Emma Azizatun Najwa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai media visual yang diproyeksikan. Nah, apa sih media visual yang diproyeksikan ini? Media visual yang diproyeksikan adalah jenis media yang terdiri dari gambar diam yang diproyeksikan ke layar. Nah, biasanya proyeksi ini diperoleh melalui penyinaran yang kuat terhadap film yang transparan atau tembus cahaya. Kemudian memperbesar gambar melalui serangkaian lensa. Kemudian memproyeksikan gambar tersebut ke layar. Contohnya ada OHP, film bingkai, film rangkai. Nah, ada OHP. Apa sih OHP itu? OHP atau overhead projector adalah jenis alat proyeksi di mana jalan sinar proyeksinya berada di atas kepala si pengajar. Jadi gambar, tulisan, ilustrasi, dan sebagainya dibuat di atas transparansi atau selofan sehingga dapat tembus cahaya. Dengan media ini, guru dapat menggambar dan menulis langsung pada selofan dengan posisi tetap menghadap kepada siswa. Kemudian ada slide atau film bingkai, yaitu gambar atau image transparan yang diberi bingkai sehingga dikenal juga dengan film bingkai dan diproyeksikan dengan cahaya melalui sebuah proyektor. Biasanya slide ini memiliki ukuran 2x2 atau 3,5 x 4 inci. Nah, slide ini dapat ditampilkan satu persatu tergantung keinginan. Nah, adapun slide yang urutannya sudah diatur sedemikian rupa dan diberi suara atau narasi sehingga dikenal dengan slide suara atau sound slide. Kemudian presentasi slide atau sound slide ini sepenuhnya berada di bawah kontrol guru sehingga kecepatan serta frekuensi putarannya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian contoh yang ketiga ada film rangkai atau film strip, yaitu pada dasarnya film ini sama atau film strip film ini sama dengan slide film tadi. Perbedaannya kalau slide menyajikan gambar secara terpisah atau satu persatu. Nah, pada film strip gambar itu tidak terpisah tetapi sudah tersusun secara teratur berdasarkan sequence-nya. Kemudian jadi singkatnya dapat dikatakan bahwa slide yang tidak terputus-putus itulah yang disebut film strip. Seperti halnya slide tadi, maka film strip ini dapat disajikan dalam bentuk bisu tanpa suara atau bisa juga ditambahkan dengan suara atau narasi. Kemudian ada yang keempat, ada opaku projector, di mana disebut opaku proyektor ini karena diproyeksikan adalah bahan-bahan opak sebenarnya seperti foto, gambar, tulisan, lukisan, serta benda-benda 3 dimensi seperti mata uang, model, dan sebagainya yang dapat langsung diproyeksikan. Selanjutnya saya akan membahas media audio. Seperti yang kita ketahui, media audio ini adalah berbagai bentuk atau cara perekaman dan transmisi suara manusia dan suara
yang lain untuk kepentingan tujuan pembelajaran. Nah, peralatan audio yang bisa digunakan di kelas ada phonograph atau recorder player, kemudian open reels tape recorder, dan case tape recorder. Nah, photograph atau record player ini adalah alat untuk membunyikan piringan hitam atau gramafon. Nah, open reel tape adalah pita mengetik. Dalam hal ini pita mengetik untuk merekam suara yang terbuka, dan karena itu dapat dipegang oleh tangan kita. Kemudian settle tape digunakan atau diletakkan dalam suatu pembungkus plastik secara rapat sehingga tidak dapat secara langsung dipegang oleh tangan kita, seperti halnya kaset lagu-lagu yang banyak dijual di toko musik. Kemudian media selanjutnya yaitu media sistem atau sistem multimedia, di mana prinsip dasar dari sistem multimedia ini adalah kombinasi dari media dasar, audio, dan visual yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Jadi penggunaan secara kombinasi dua atau lebih media pembelajaran yang dapat dikenal dengan sistem multimedia. Perlu dimaklumi bahwa konsep multimedia ini bukan sekadar penggunaan media secara majemuk untuk pencapaian kompetensi tertentu, namun mencakup pengertian perlunya integrasi masing-masing media yang digunakan dalam suatu penyajian yang tersusun secara baik sistematis dan sistemik. Masing-masing media ini dalam sistem multimedia ini dirancang untuk saling melengkapi, sehingga secara keseluruhan media yang digunakan akan menjadi lebih besar perannya daripada sekedar penjumlahan dari masing-masing media. Bentuk-bentuk multimedia yang pada saat ini banyak digunakan di kelas atau di sekolah adalah kombinasi multimedia dalam bentuk suatu kit perangkat yang disatukan. Satu kit atau satu perangkat multimedia adalah gabungan bahan-bahan pembelajaran yang meliputi lebih dari satu jenis media dan disusun atau digabungkan berdasarkan atas satu topik tertentu. Nah, perangkat atau kit ini dapat mencakup slide, film gambar, film rangkai, pita suara, piringan hitam, gambar, diam, grafik, transparansi, peta, buku kerja, dan lain sebagainya untuk menjadi satu model. Misalnya penggunaan komputer untuk program PowerPoint atau CD untuk pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Emma Azizatun Najwa yang telah menyampaikan materinya, dan berlanjut lagi ke pemateri selanjutnya yaitu Fadilah Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai karakteristik media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menentukan media pembelajaran tentu saja ada ketentuan karakteristik media yang harus dilihat. Nah, setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik itu juga proses pembelajarannya pun berbeda-beda. Nah, adapun karakteristik media menurut Sanaki tahun 2013 secara umum yaitu media pembelajaran identik dengan kata keperagaan yang berasal dari kata raga, yaitu suatu bentuk yang bisa diraba, dilihat, didengar, diamati dengan panca indera. Nah, karakteristik media pembelajaran menurut Rima dan kawan-kawan tahun 2016 adalah yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya harus jelas. Yang kedua itu materi pelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, kebenaran konsep. Yang keempat, alur proses pembelajaran jelas. Yang kelima, petunjuk penggunaan jelas. Yang keenam itu terdapat apresiasi. Yang ketujuh terdapat kesimpulan. Contoh
latihan, dan disertai dengan umpan balik. Nah, yang kedelapan itu mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kesembilan, terdapat evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan. Dan yang ke-10 itu memiliki intro yang menarik. Yang ke-11, gambar animasi, teks, warna tersaji serasi, harmonis, dan profesional. Yang ke-12 itu interaktif. Yang ke-13 navigasi yang mudah. Dan yang ke-14 bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh peserta didik. Nah, adapun menurut Arsyad tahun 2002 mengelompokkan 3 karakteristik media, yaitu sebagai yang pertama sebagai ciri fiksatif. Apa sih ciri fiksatif ini? Jadi ciri fiksatif ini adalah ciri yang menjelaskan kemampuan media dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa serta objek. Ciri media ini menggambarkan suatu rekaman peristiwa atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu yang dapat ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Adapun ciri yang kedua yaitu ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini adalah suatu ciri media yang bisa mentransformasikan suatu peristiwa atau objek. Adapun ciri yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif ini tentu saja menggambarkan tentang penyaluran sebuah media kepada sejumlah besar peristiwa. Nah, dalam ciri distributif ini penyaluran bisa menggunakan rekaman video, audio, atau bisa juga dengan disket. Nah, berdasarkan dari penjelasan para ahli tadi, dapat dijelaskan bahwa setiap media pembelajaran itu memiliki karakteristik tertentu atau berbeda-beda gitu. Media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan. Nah, setiap media yang harus memiliki karakteristik 3 ciri tadi, yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Penting juga memperhatikan karakteristik untuk pemilihan media pembelajaran sebelum diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih penyampaian materi oleh Saudari Fadila Aulia, dan langsung saja ke pemateri terakhir yaitu Dewi Kadarmani. Langsung saja kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang materi kriteria pemilihan media dalam pembelajaran IPS. Nah, kegiatan pembelajaran pada dasarnya itu kan merupakan sebuah proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi tersebut, guru itu bertindak sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan pesan pelajaran kepada penerima pesan, yaitu kepada peserta didik itu sendiri. Nah, agar pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu dapat diterima dengan baik oleh siswa, maka di dalam proses komunikasi pembelajaran tersebut diperlukan sebuah penyalur pesan. Nah, penyalur pesan ini disebut dengan media gitu. Nah, menurut Supriyatna dan kawan-kawan pada tahun 2007 di halaman 152 itu terdapat bermacam-macam media pengajaran IPS, yaitu ada media pengajaran benda asli dan media pengajaran benda langsung. Nah, media pengajaran benda asli itu misalnya contohnya seperti guru menerangkan hasil bumi di daerah Lampung seperti kopi. Maka saat pembelajaran guru itu membawa beberapa buah kopi gitu. Nah, sedangkan media pengajaran benda langsung
yaitu contohnya guru menerangkan tentang rotasi bumi. Contohnya ketika guru menerangkan materi tentang rotasi bumi, maka guru ini membawa globe sebagai medianya gitu, karena sebagaimana yang kita ketahui kan globe itu adalah media atau benda tiruan dari bola bumi sehingga untuk mengajarkan rotasi bumi itu bisa menggunakan globe dan juga gambar peta dan sebagainya. Nah, media pengajaran yang tidak langsung itu dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada media 2 dimensi, seperti contohnya gambar peta, kemudian ada media 3 dimensi, seperti contohnya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu globe, dan media yang diproyeksikan itu contohnya seperti film slide, kemudian OHP, televisi, dan film strip gitu. Nah, kalau dilihat dari fungsi media pengajaran, itu dibagi menjadi 4 macam seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu ada media visual seperti contohnya gambar, poster atau diagram gitu. Kemudian ada media audio, contohnya itu ada tape recorder dan ada juga radio. Kemudian media audio visual ini contohnya seperti televisi, film bersuara, dan media cetak itu contohnya ada buku, kemudian ada buletin, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, Supriyatna di sini juga menjelaskan bahwa pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran juga sangat penting agar penggunaan media itu dapat efektif dan efisien, sehingga perlu diperhatikan beberapa kriteria dalam pemilihan media pengajaran IPS, yaitu yang pertama di sini ada media yang digunakan dalam pengajaran IPS itu harus mencapai tujuan pelajaran secara efektif. Nah, maksudnya di sini media yang digunakan itu harus mampu gitu, harus bisa mencapai tujuan pelajaran yang sudah dibuat gitu. Kemudian yang kedua di sini, kriteria yang kedua, media yang digunakan itu dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Nah, media yang dibuat itu hendaknya gitu dibuat sehingga bisa membangkitkan siswa dan mendorong siswa untuk berpikir. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu media yang digunakan dapat melayani kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kemampuan siswa ini kan ada berbeda-beda, ada yang sangat cepat, ada yang lambat, dan ada yang sedang dalam memahami materi. Nah, dengan menggunakan media ini diharapkan mampu gitu melayani kebutuhan dari siswa-siswa tersebut gitu. Kemudian kriteria yang keempat yaitu media yang digunakan tidak karena alat itu biasa atau canggih, melainkan kebermaknanya dalam proses pembelajaran. Nah, kalau media itu canggih tapi tidak ada manfaatnya dalam pembelajaran, nah itu tidak bisa dipakai gitu. Kemudian kriteria yang kelima yaitu media yang digunakan itu benar-benar bisa dioperasikan oleh guru. Maksudnya di sini guru itu harus paham bagaimana cara penggunaan media tersebut gitu, sehingga para peserta didik bisa mengerti gitu, lebih mengerti tentang materi yang akan dijelaskan dengan menggunakan media yang digunakan tadi. Kemudian kriteria yang keenam itu media yang digunakan hendaklah mudah untuk diperoleh dan murah sesuai dengan kemampuan sekolah untuk mengadakannya. Nah, pembelajaran IPS selain memperhatikan kriteria dalam pemilihan media, juga kita harus memperhatikan penggunaan media dalam pengajaran IPS. Nah, tidak semua media pengajaran IPS itu dapat digunakan di dalam kelas untuk ditampilkan di depan siswa. Nah, media yang cukup dan memadai di sekolah itu belum tentu guru mampu untuk menggunakannya di dalam kelas. Nah, oleh karena itu di sini seorang guru itu harus mampu menggunakan media yang akan ditampilkan di dalam dan maupun di luar kelas gitu. Nah, penggunaan media pembelajaran ini apabila digunakan atau disampaikan pada saat yang tepat
maka guru dan siswa itu dapat memanfaatkan gitu alat atau media tersebut secara utuh dan maksimal dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Nah, media yang baik dan canggih apabila penggunaannya itu tidak tepat, maka tidak akan memberi makna yang maksimal dalam proses pembelajaran. Sehingga guru dalam menggunakan media pembelajaran harus memperhatikan kapan waktu yang tepat media tersebut digunakan dan bagaimana cara penggunaan alat tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, setiap media itu memiliki cara dan langkah-langkah yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Nah, maka seorang guru itu pada saat mengajarkan IPS ini perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewi Kadarmane yang telah menyampaikan materi terakhir, dan ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.